ساعة رابعة. رابعة. يا الله بارك الله فيكم. أيوة. طيب بدون أن أطيل الكلام ونضيع الأوقات، يتحسن علينا أن نبدأ يعني البرنامج الندوة العلمية العالمية تحت موضوع مع اللغة العربية نرتقي ونترقى في عاد العالم. طيب. Baiklah teman-teman sekalian, tanpa basa-basi, tanpa membuang waktu, karena ini dari awal waktu, maka kita sambut bersama-sama beliau Al-Ustadz Ahmad Barizi min Saudi Arabia. Fal waktu mutaha iyakum fa'alaiki falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil mahluqat wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, nahussu minhum bidzikir, mudir takallam, institut takallam, ma'had takallam, akhina al-fadil, Ustadz Ihya Ulumuddin wa kafatil lijan alladhi ansha'a hadhihi ad-dawrah al-'azimah. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa kafati al-mushtarikin min banat wal banin. Fanashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-wafirah wa ni'amihi al-kathirah haitsu jama'ana fi hadzal majma'il mubarak. Walau kunna ba'udan fil masafah lakin qariban fil ashbah. Wala utilul kalam, nurid an natakallam baina aydikum tahta al-mawdu' kaifa nurabbi al-hubb al-lughati al-arabiyyah fi qulubina. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kalau di Saudi malam ya, itu malam jam 4 Sa'ah Rabi'ah. Di Indonesia rubama Sa'ah Thaminah. Sa'ah Thaminah ya Ustaz Ulum? Ustaz Ulum? Bagus. Naam, Sa'ah Thaminah. Sa'ah Thaminah. Naam. Idzan naqulu lakum sabahal khair. Sabahal surur wa sa'adah. Tema kali ini kita akan membahas bagaimana cara menanamkan cinta bahasa Arab dalam hati kita. Kenapa? Limadha nurabbi al-hubb al-lughah al-arabiyyah qabla an nata'allamuha? Kenapa kita harus menanamkan cinta dulu di dalam hati sebelum mempelajari bahasa Arab? Likai nashul alaina an nata'allam hadhihi al-lughati syarifah bisuhulah wa bil farah was surur, agar kita senantiasa mudah dan senang untuk mempelajari bahasa ini. Kama qala syair, wal aula awalan wal hubbu aula awalan an yu'lama idh ta'lima dunahu lan yushala. Cinta itu harus dipelajari dulu. Kenapa? Karena kalau sudah cinta, maka semuanya itu akan mudah. Juga setiap hal-hal yang sudah dicintai, baik itu hal yang rumit atau hal yang simple, atau bahkan hal yang mungkin membuat kita pusing, itu akan kita gali terus.
Kenapa? Karena kita sudah mencintainya. Bahkan yang sulit itu akan menjadi tantangan yang sangat kita nantikan. Karena kalau kita mempelajari bahasa asing tentunya akan melewati fase-fase yang kesulitan, seperti tafri'atil fi'il wa jam'iha wa adaddiha wa ghairiha min ulum al-lughatil arabiyyah, belum lagi ulumul balaghah, belum lagi ulumul arud wa asy-syi'r wa ghairiha min far' al-lughatil arabiyyah. Lakin idza nuhibbuha, tapi kalau kita sudah cinta kepada bahasa Arab, maka kullu dzalika minas su'ubat walladhi nu'arqil hadhihi at-ta'lim sara suhulah, sara yasira, menjadi gampang. Lakin bada su'al, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana kita mencintai bahasa Arab? Kaif nurabbi al-hubbul lughatil arabiyyah fi qulubina? Fatab'an, maka tentu harus kita tahu, harus kita kenalan dulu. Seperti pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus berkenalan dulu dengan bahasa yang mulia ini, yaitu bahasa Arab. Kita harus mengenalnya, mulai dari keunggulannya, dari penggunaannya, dan segala macamnya. Baik. Yang pertama yang harus kita tahu bahwasannya bahasa Arab ini adalah bahasa Nabi, seperti yang sudah dikatakan oleh pemateri yang sebelumnya, yaitu Ustadz Abdurrahman Fahmi. Beliau mengatakan bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa Nabi. Dan tentunya semua warga Muslim itu wajib untuk mencintai nabinya. Dan kecintaan kepada Nabi itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan mencontoh perilakunya, mencontoh tata bahasanya, dan mencontoh bahasanya itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhibbul lughatil arabiyyah bitsalath, li'anni arabi, wal lughatil Qur'an arabi, wal lughatil ahlil jannah arabiyyah." Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencintai bahasa Arab karena 3 sebab. Yang pertama karena bahasa Arab itu adalah karena beliau orang Arab. Yang kedua karena ini adalah bahasa Al-Qur'an. Yang ketiga adalah bahasa surga. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya ini adalah bahasa Nabi, maka jangan sampai kalah kepada orang yang mencintai drakor. Ya. Ini fenomena yang terjadi di kalangan milenial saat ini. Mereka lebih mengidolakan drakor, ya. Mengidolakan opa-opa itu. Sehingga mereka dengan mudah mempelajari bahasa Korea. Padahal buat apa gitu loh? Untuk apa mereka mempelajari itu? Bisa chattingan sama opa, dibales atau gimana? Nggak ada kan? Sedangkan ketika kita mencintai Nabi dan mempelajari bahasa Nabi, yang pertama kita akan dapat pahala. Ya. Karena kita meniru tingkah laku Nabi. Atau dengan bahasa lain, kita melakukan sunnah Nabi. Ya. Bahasa Arab ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya orang Muslim harus mencintai bahasa Arab. Ya. Karena dengan bahasa Arab ini kita akan mendapatkan pahala dengan niatan setiap ucapan yang kita ucapkan dengan lisan kita dengan berbahasa Arab, dengan niatan mengikuti tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita mendapatkan pahala. Setelah itu
tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya bahasa Al-Quran juga menggunakan bahasa Al-Quran. Kita bisa ada bunyinya. Kita akan merasa nikmat ketika kita sudah bisa mengerti dan tahu artinya. Kita bisa mengkaji lebih dalam. Yang ke lugati ahlil jannah yatakallamuna biha wa yatahaddatsu orang-orang di surga. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru suatu kaum, baik itu dari tingkah laku, cara bicara, bahasanya, dan segala macamnya, fahuwa minhum, maka mereka tergolong dari orang-orang tersebut. Maka semoga ketika kita mempelajari bahasa Arab dan mempraktekannya, semoga kita digolongkan dari orang-orang penghuni surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa ilmu. Bahasa ilmu. Kenapa dikatakan bahasa ilmu? Ya, karena sumber ilmu itu tidak lain didapat dari pertama dari Al-Quran. Tentunya Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan Al-Hadis atau Qaulun Nabi, perkataan Nabi Muhammad SAW, hadis Rasul SAW dengan bahasa Arab. Juga qaulul ulama, para ulama menulis kitab-kitabnya dengan bahasa Arab, sehingga layak bahwasanya bahasa Arab ini dikatakan sebagai bahasa ilmu. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus mempelajarinya. Yang kelima, keunggulan dari bahasa Arab adalah bahasa yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu bisa kita pelajari dan kita bisa mengerti tanpa ada perubahan sedikit pun. Beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Madura contohnya, bahasa Jepang dan segala macamnya. Itu bahasa dulu dan bahasa sekarang itu beda. Dengan perkembangan zaman itu ada perubahan. Ada perubahan. Contoh yang karena kita hidup di lingkungan yang mempelajari bahasa Indonesia saja, zaman dulu sama zaman sekarang, zamannya Bung Karno sama zamannya kita, zaman Pak Jokowi, itu beda. Kita membaca yang Hono Coroko Doto Sowolo itu, ya, mungkin sebagian orang sudah tidak ada yang paham. Padahal itu adalah bahasa Indonesia pada zaman dahulu. Nah, sedangkan bahasa Arab itu bahasa yang tidak pernah akan berubah maknanya. Kalau sayyarah tetap mobil. Kalau dhahabtu ila as-suq tetap aku pergi ke pasar. Tidak akan berubah. Nah, makanya ini atau di dalam bahasa cendekiawan itu bahasa yang otentik. Nah, sehingga banyak para cendekiawan atau para pemikir-pemikir dunia, baik yang muslim atau yang non-muslim, mereka mempelajari bahasa ini. Kenapa? Karena mereka tahu ketika kita menulis dengan tulisan bahasa Arab, maka pesan yang akan kita sampaikan untuk anak cucu kita, baik satu abad atau berabad-abad yang akan datang, itu tetap mereka bisa paham. Kenapa? Karena tidak akan berubah walaupun zaman sudah berkembang. Beda halnya dengan bahasa yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya bahas tadi dari 4 keunggulan
dan masih banyak keunggulan yang lain itu dari sisi keagamaan. Mari kita pindah ke sisi duniawi. Dari sisi duniawi, bahwasanya bahasa Arab ini sudah diakui oleh dunia menjadi bahasa nomor 3, atau dalam tanda kurung sudah menjadi bahasa internasional karena sudah dipakai oleh hampir 80 negara. 80 negara. Sehingga kita ketika bepergian ke luar negeri, kita bisa menggunakan bahasa Arab, kita bertemu dengan orang-orang yang ajanib atau orang yang bukan orang Indonesia. Kalau kita sebut turis, ya, bisa disebut turis, itu kita langsung bisa berinteraksi dengan mereka karena sudah diakui menjadi bahasa internasional. Apalagi kalian yang ingin bertujuan ingin melanjutkan studinya atau ingin mencari pengalaman di Timur Tengah, apalagi itu. Itu sudah menjadi bahasa wajib. Seperti itu. Bahkan kemarin yang sudah sempat viral orang Korea yang agamanya ateis, mereka berbondong-bondong mempelajari bahasa Arab. Ya. Kalau yang viral yang anak kecil yang ditanya itu memang karena dia Muslim. Ya, orang Cina yang ditanya, "Limadza ta'allamta al-lughatal arabiyyah?" Yang gitu itu. Yang sempat viral. Bayangkan kalau sampai orang-orang yang sudah yang orang-orang ateis saja sudah mempelajari bahasa Arab, bagaimana kita sebagai seorang Muslim? Apakah kita tidak malu dengan mereka? Padahal ini adalah bahasa yang sehari-hari kita pakai dalam sholat kita, dalam membaca Al-Quran kita. Akan tetapi kita kalah dengan mereka yang non-Muslim. Kita harus malu sebenarnya. Juga untuk peluang karena ini membahas duniawi, peluang-peluang untuk go internasional seperti yang dicantumkan dalam tema kali ini, go internasional. Kalau saya boleh mengkategorikan, kalau kita sudah bisa menggunakan bahasa Arab, kita bukan cuma go internasional, tetapi kita bisa go akhirat juga. Maksudnya go akhirat apa? Go akhirat kita selain bisa berbincang dengan semua orang yang bisa berbahasa Arab di berbagai belahan dunia, kita juga bisa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Juga ketika kita sudah bisa merasakan kelezatan bahasa Arab ini, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan merasakan sensasi yang lebih. Ya. Mungkin sebagian kita banyak yang sudah hafal doa keluar dari kamar mandi, doa setelah makan, doa setelah bangun tidur. Akan tetapi karena mungkin tidak paham artinya atau kurang akhirnya kurang meresapi. Coba kita resapi. Doa keluar dari kamar mandi. Ya, doanya itu adalah ghufranaka. Allah, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Nah, ketika kita resapi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang azhaba annil adza, yang telah mengeluarkan kotoran, wa afani, dan telah menyehatkan diriku. Itu ada rasa syukur tersendiri. Kita bisa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika kita sudah mengeluarkan kotoran, qadil hajah, kita berdoa, kita berpikir, oh ya Allah,
Alhamdulillah engkau telah mengeluarkan kotoran dari perutku. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengeluarkan kotoran di dalam perut kita. Bisa habis jutaan. Ya. Nah, dan hal itu bisa kita rasakan ketika kita tahu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya ya sekedar doa doang. Juga setelah makan. Setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makan. Di situ ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makanan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jerih payah kita. Seperti itu. Nah, mungkin keutamaan-keutamaan yang saya sebutkan ini bisa menambah kecintaan kita kepada bahasa Arab. Juga yang harus ditanamkan kepada antum-antum sekalian, ketika kita sudah mencintai bahasa Arab, harus timbulkan dalam rasa di dalam hati ini, semua yang terkait dengan bahasa Arab itu harus kita anggap mudah. Kalau tidak mudah, kita harus mempermudahnya. Karena sesuatu itu terasa sulit karena mindset, ya, karena yang ada di otak kita. Ya, kita sudah berpikiran, bahasa Arab pasti ketemu dengan bahasa yang belum kita pernah pelajari, belum kita tahu lebih dalam. Nah, jadikan itu sebuah tantangan. Jadikan sebuah tantangan sehingga kita semangat dan akan rajin untuk mempelajari bahasa yang mulia ini. Wa rubbama hakadha minni wal afu minkum ala taqsir wa jazakumullah khairal katsir wa nurajji hadzal fursah ila ustadzuna Ihya Ulumuddin fa alaihi falyatafaddal mashkura. شكرا على خطابه الأستاذ العزيز أحمد بارزي من سعودي أرابيا جزاك الله خير الجزاء فقد شنفت آذاننا بسماع خطابه. Baik teman-teman sekalian, sangat menarik sekali ya, tapi sebelum kita memberikan kesimpulan untuk kalian, saya minta kalian buat tepuk tangan dulu tanpa harus ribut. Keren banget, serius, keren banget. Keren banget. Jadi beliau yang tadi itu buat teman-teman yang baru masuk nih, beliau adalah Ustadzul Karim Ustadz Ahmad Barizi dari Saudi Arabia, pelajar Indonesia yang belajar di Saudi Arabia dan saat ini sekarang beliau berada di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia waktunya malam kata beliau. Baik, dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Dan beliau juga melontarkan sebuah syair buat kita ya. Walau kunna ba'udan fil masafah walakin qariban fil ashbah. Meskipun kita itu jauh di dalam jarak, tapi di hati itu sama-sama saling berdekatan gitu teman-teman. Wallah, keren banget. Tepuk tangan lagi dong. Keren banget. Oke. Min muntalaqil ladzi qaddamna al-Ustadz Ahmad Barizi nuridu an nastantij bi anna qabla bidayat kulli shay, qabla bidayat amal, qabla bidayat wujudina fi hadzal alam, قبل بداية تعليمنا قبل بداية درسنا قبل بداية كل شيء أي شيء كان ينبغي لنا أن نتعلم اللغة العربية. Kita wajib untuk mempelajari bahasa Arab dan cinta sebelum itu, sebelum mempelajari bahasa tersebut maka harus timbulkan kecintaan. Timbulkan kecintaan dulu sebagai umat muslim khususnya gitu kan. Apalagi juga disampaikan sama beliau, banyak sekali daripada orang-orang ateis, orang-orang yang notabene di situ bukan Islam, mereka berbondong-bondong di dalam mempelajari bahasa Arab. Dan ini sebuah pukulan keras buat kita, sebuah pukulan yang sangat sakit banget,
sebagai umat muslim yang memang dari kecilnya kita sudah menguasai bahasa Arab itu, akan tetapi kecintaan kepada bahasa Arab kita tidak ada. Wallah, serius. Ada apa di dalam hati kita kalau kita tuh tidak mencintai kepada bahasa Arab? Gitu ya teman-teman. Dan bahasa Arab itu sudah diinstruksikan sama beliau tadi sebagai sebuah kesimpulan, bukanlah bahasa yang susah. Justru bahasa Arab ini adalah bahasa yang sudah kita ketahui sejak kita lahir. Sejak kita lahir kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan bahasa Arab. Gitu loh teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Dan ketika teman-teman sudah beranjak dewasa, sudah ingin menguasai sebuah keilmuan, kemudian menemukan sebuah kesulitan di dalam mempelajari keilmuan tersebut, jangan salahkan. Mungkin kita masih belum cinta kepada bahasa Arab. Saya secara pribadi ini mutanasiban bima qad alqaha Fadilatul Aziz Al-Ustadz Ahmad Barizi. Dulu bebel banget di dalam menguasai sebuah keilmuan. So, kalau saya pribadi kan basicnya agama ya, jadi belajar ilmu-ilmu agama gitu. Tapi setelah anak belajar bahasa Arab, mudah banget di dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Maka ini sangat berkorelasi dengan pemateri yang sebelumnya, bahwa bahasa Arab itu adalah miftahul ulum ad-diniyah, adalah kunci daripada sebuah keilmuan. Jika memang dengan bahasa kita bisa go internasional, dengan bahasa Arab kita mampu untuk go internasional karena sudah dipakai oleh jutaan umat ini, jutaan manusia, jutaan bashar yang ada di dunia, maka sudah pada saatnya kita jadikan bahasa Arab ini untuk go akhirat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Barizi. Tepuk tangan dong buat saya sendiri. Teman-teman pada bakhil semua. Congratulations, Ustadz. Nah, saya tadi agak kurang semangat ya, tapi karena memang dari tadi materinya keren-keren semua, jadi saya semangat. Itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, dan itu yang bisa saya simpulkan, yang bisa saya dapatkan. Oke, untuk teman-teman, karena kita masih ada 10 pemateri lagi, buat teman-teman yang baru hadir, tetap stay tune terus di link Zoom yang sudah saya kirim. Jika memang sudah keluar, kalian masuk lagi. Gitu ya teman-teman, jika memang keluar kalian masuk lagi dan ikuti terus, pantengin terus seminar internasional pada pagi hari ini. Oke, beliau Ustadz Ahmad Barizi mewujud? Ustadz? Oke ya, beliau sudah tidak ada. Tadinya Anda mau memberikan tanya jawab. Baik teman-teman sekalian, karena tadi pemateri yang selanjutnya sudah berada sebenarnya di tengah-tengah kita, sebenarnya juga ikut melihat semangat kita di dalam mengikuti seminar ini. Kita keluar dulu sejenak karena videonya ini ana record, ana simpen dulu biar satu pemateri satu record gitu. Jadi enak buat diupload di YouTube. Buat teman-teman juga bisa lihat, nanti bisa review kembali. Mungkin ada yang lupa dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Oke, teman-teman, ini adalah semangat baru buat anak terus untuk belajar bahasa Arab. Oke, kita keluar dulu sejenak. Nanti kalian semua masuk lagi di link yang sudah anak kirim di grup kalian semua. Jangan lupa untuk masuk lagi. Karena kenapa? Ketika kalian masuk di link yang sudah anak kirim, berarti kalian termasuk orang-orang terpilih, orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cinta kepada bahasa ini. Oke, ini masih ada yang baru. Kemana? Untuk cinta kepada bahasa ini. Kalian jangan heran, ini bukan sebuah yang kebetulan. Link yang anak kirim ke grup-grup kalian itu bukan link yang kebetulan tiba-tiba mendatangi kalian. Tidak. Akan tetapi link yang anak kirimkan kepada grup-grup tersebut adalah sebuah talbiyah, panggilan cinta untuk kita semua di dalam mencintai bahasa Arab. Maka dengan cinta tersebut kita akan lebih mudah untuk memahami ilmu agama, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa buat masuk lagi. Jangan lupa masuk lagi teman-teman. Jangan sampai nggak masuk. Kalau nggak masuk, waduh, jangan masuk pokoknya. Oke, kita keluar dulu sebentar. Masuk lagi habis ini. Kita panggil pemateri yang selanjutnya. Baik, kita panggil setelah pesan-pesan berikut ini ya. Keluar dulu. Oke.